Pada suatu malam, emak teriak, "Bocor, bocor." Saya kirain soal ujian CPNS kah yang bocor. Ternyata lantai sudah banjir, yang sumbernya berasal dari arah dispenser. Jadi saya cek galon airnya, karena ini tipe dispenser galon bawah. Saya cek galonnya dulu, tidak pecah. Kemudian saya lihat ada tetesan air jatuh dari bagian dalam mesin dispenser. Setetes demi setetes tumpah karena atasannya itu tidak bisa diakses, jadi untuk mengeceknya harus dibuka melalui cover belakang. Untuk mengakses bagian dalam mesin tadi, cover belakang ini harus dibuka dulu. Jadi plat covernya ini menyatu. Sampat berpikiran, aduh banyak sekali bautnya. Ternyata tidak perlu dibuka semua, hanya beberapa baut yang saya lingkari ini saja yang perlu dibuka. Setelah terbuka, kelihatan bagian dalam mesin sudah dipenuhi gelembung uap air. Sedikit sulit karena sempitnya ruang gerak di sini. Begitu banyak kabel kelistrikan dan selang-selang air, jadi saya mulai periksa satu persatu kejanggalan yang mungkin bisa terlihat. Satu persatu saya periksa bagian selang-selangnya itu, apakah ada yang longgar atau kelihatan pecah, bocor. Di sini ada kabel tai yang putus. Ya agak sempit, boleh dilap sedikit supaya mudah terlihat bagian yang meneteskan air. Nah, di sini saya curiga ada dua selang yang berasal dari tabung pemanas heater yang tidak terikat dengan kabel tai. Apa mungkin kabel tai yang tadi saya temukan di awal? Begitu saya mau cek pipa bagian tengahnya ini, yang menuju tangki reservoir bagian atas, tiba-tiba bunyi klep. Pipanya patah di bagian bawah selangnya. Nah, ketemulah sumber bocornya, ada selang air yang sudah lapuk. Jadi sudah bisa langsung dicopot saja. Ini dia close up penyebab pipa dari tabung heater pemanas dispenser. Lapuk bagian bawah dan airnya pasti bocor. Untuk penggantian tentu harus dicarikan pipa yang sama. Ya, setidaknya diameternya harus sama. Sedangkan panjangnya bolehlah lebih panjang, tapi tidak boleh lebih pendek dari aslinya. Karena saya tidak bisa melihat panjang aslinya, saya estimasi saja pada saat membeli selang baru nanti. Akhirnya saya dapat spare part baru, saya beli langsung dua untuk jaga-jaga. Hanya bagian selangnya saja saya beli, karena pasti suatu saat nanti besar sekali kemungkinan akan terulang lagi.
Memang sedikit panjang, nanti harus dipotong sekitar 5-7 cm. Untuk bahannya keras, kaku, tidak bisa ditekuk ya. Karena tiap-tiap dispenser bisa beda bahan selangnya, ada yang lentur dan ada yang kaku seperti ini. Yang paling penting diameter selang harus sama persis dengan bawaan. Memang bisa saja beberapa mili lebih besar tanpa memakai adapternya silikon, tapi rawan bocor takutnya. Nah, tinggal melakukan pemasangan. Kalau panjang pipanya pas, klep, ya tinggal langsung dipasang. Karena saya beli ini panjang, harus saya ukur-ukur dulu baru kemudian dipotong. Dan ini hasil potongannya. Setelah terasa ketat, saya ikat lagi dengan beberapa helai kabel tie di bagian atas dan bawah selang supaya benar-benar ketat megangnya. Waktunya dicoba, saya hidupkan. Dan tunggu air disedot reservoir selama beberapa menit. Tidak tampak ada tetesan lagi. Berarti selesai, tinggal membersihkan saja sedikit dalamannya, lalu kita tutup kembali covernya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan berguna. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa pada masalah yang lain.